Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dulur-dulur. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan Gusti. Amin Allahumma amin. Di kesempatan siang hari ini saya akan mencoba mengulas atau kita belajar bersama tentang perkutut berkaturagan atau ciri mati Pendowo Mijil. Ciri-cirinya apa, kuahnya apa, terus filsafahnya apa. Jangan lupa jajan kopi, rokok lur, PPKM seadanya, nikmati yang ada. Jadi kalau mengulas burung perkutut itu ngeri-ngeri sedep ya, maksudnya banyak pro dan kontranya. Langsung saja kita coba ulas yang dengan ciri mati dahulu ya. Ciri mati Pendowo Mijil yaitu ekor 15. Ciri-cirinya ekornya berjumlah 15. Ini ada ekornya. Alhamdulillah rawatan lama ini ya. Jadi posisi menghitung bulu burung itu yang paling nyaman seperti ini. Nah, posisi dia seperti ini. Terus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini satu ini lepas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bener Mas, lepas bener. Benar. Jadi yang bulu putih ditarik ke depan. Nah, ketahuan dia lubangnya di mana, ketahuan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Cirinya seperti itu. Satu. Kedua, kita bahas mitosnya. Oke dulur-dulur, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi ada teman datang. Tadi sampai ciri mati atau ciri-cirinya Pendowo Mijil. Sekarang kita yang kedua, yaitu kenapa namanya Pendowo Mijil. Yang dimaksud dengan Pendowo Mijil, Pendowo diambil dari tokoh pewayangan ya, yang namanya Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, sama Sadewa. Nah, Mijil itu sendiri sama ketika manusia lahir ke dunia. Sebelum lahir, ketika wujud masih daging, gumpalan daging sama darah, ketika ditiupkan ruh, di situ masih belum masih belum tahu kita antaranya laki-laki dan wanita. Nah, ini tadi berhubungan dengan mitosnya. Kenapa kok mitosnya Pendowo Mijil itu bisa mempengaruhi atau membawa dampak positif dan memiliki kewibawaan? Kalau orang Jawa itu kan ketika belajar sesuatu itu enggak langsung ini loh seperti itu, enggak. Jadi merupakan simbolik. Yang dimaksud Pendowo Mijil itu berharap sebuah nama itu, kalau orang Jawa bilang itu asma minangka. Nama itu adalah sebuah doa atau nama itu sebuah pengharapan. Sama ketika orang tua ngasih nama kita Muhammad Syafi'i ibaratnya. Muhammad itu kan nama Kanjeng Nabi, Syafi'i itu seperti itulah kelanjutannya. Jadi kenapa toh kok dinamakan Pendowo Mijil? Jadi jangan kok terlalu langsung oh ini syirik, ini musyrik. Tidak seperti itu juga, tergantung dari mana kita mensikapinya. Kenapa Pendowo Mijil itu memiliki tuah atau dampak yang dipercayai mitosnya membawa kewibawaan dan bisa mempengaruhi kehidupan kita lebih baik. Ini tadi itu sebuah doa, diharapkan burung tersebut dengan ciri mati ekor 15 yaitu Pendowo Mijil tadi bisa membawa kita ke arah yang seperti itu. Tapi landasan kita satu, harus iman. Imannya kepada siapa Mas? Imannya kepada Allah, bukan kepada burung. Burung ini adalah sebuah bukti kebesaran Allah, karena setiap makhluk itu diberikan keistimewaan. Setiap makhluk, enggak hanya manusia saja. Jadi setiap Allah ngasih kekurangan, diselipkanlah sebuah kelebihan di situ. Jadi ini sebuah bukti saja. Nah, ini kuahnya itu
dari mulai dari ciri matinya ekor 15. Terus kenapa kok Pendowo Mijil, yaitu tadi nama dari pewayangan. Mijil itu antara dua, mijil itu. Jadi ketika manusia lahir ke dunia itu, sebelum lahir itu juga mijil. Mijil itu belum ditentukan, maksudnya masih gumpalan daging, itu belum tahu gitu, antara laki-laki dan perempuan. Oh, di sana di Lahul Maut sudah tertera mas dan laki-laki dan wanita, iya, tapi ketika masih gumpalan daging kan belum ketahuan. Kalau di USG belum tahu. Nah, seperti itu. Jadi tuahnya itu yaitu tadi sebuah doa sebenarnya. Kalau orang dulu itu kan seperti itu. Sama, kenapa kok pewayangan kalau di Jawa sama di India beda? Kalau pewayangan di Jawa itu kan ditambahkan tokoh Punokawan yang paling familiar, yang paling melegenda itu kan Semar. Semar itu kalau nggak salah dari bahasa Arab yang kata dasarnya ismar, ya ismar. Cuma kalau lidah orang Jawa itu biasa berkata ismar, akhirnya menjadi Semar. Ismar itu yang berarti kalau nggak salah paku atau pengokoh, yang dimaksud tersebut menjadi pitutur, menjadi orang tua. Sama ketika ada namanya Semar, ada Semar Bodro Noyo. Bodro itu dari kata yang artinya kebahagiaan, terus Noyo itu kebijaksanaan. Terus Petro itu dari bahasa tasawuf yang artinya, yang kata-katanya kalau nggak salah fatruk kula masih walahi, tinggalkan semua apapun selain Allah. Nah, seperti itu. Terus Bagong itu yang kata dasarnya bakok atau kelanggenan atau keabadian. Terus Gareng Nalokorin yang berarti banyak teman, banyak siaran namanya di situ. Nah, itu tadi kenapa kok Pendowo Mijil ini ditarik ke sini lagi. Pendowo Mijil itu seperti tadi, diharapkan burung yang mempunyai ciri mati ini, nama itu kan sebuah doa, kembali lagi nama itu adalah sebuah doa. Diharapkan pemiliknya si burung ini tersebut memiliki ciri yang seperti kesatria ini tadi. Doanya kan tahu dari pewayangan itu kan yang paling mencolok Pandowo sama Kurowo yang budi candolo. Kalau Pandowo itu perilakunya bijaksana, baik dan lain sebagainya. Ya, diharapkan pemilik tersebut bisa seperti tokoh-tokoh Pandawa ini tadi. Nah, seperti itu. Kalau Pendowo Mijil itu banyak. Yang satu yang paten itu cirinya 15 ekornya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu yang paling bagus Pendowo Mijil itu 5, yang putih 5, yang tengah 5, yang sebelah kanan itu 5. Jadi putih 5, yang tengah hitam 5. Ada juga yang kalau orang sekarang bilangnya seri yang seperti itu. Ada juga yang 4 putih, 5 hitam, 6 putih. Ada juga yang 7, 4 ada juga, macam-macam lah. Tapi kenapa kalau menurut saya pribadi yang istimewa itu yang 5. Sama kayak hitungan orang Jawa yang selawe sama 25 itu sama-sama jumlahnya, tapi berbeda kalau hitungan kita mau jarak pernikahan. Kalau punya saya ini tidak seri ya, jadi saya tidak mengunggulkan punya saya, bukan, ini tidak seri, tapi alhamdulillah suaranya menurut saya pribadi istimewa. Jadi tadi kenapa namanya Pendowo Mijil, tuahnya seperti apa, jangan terus kita orang mengimani burung, bukan, kita bukan mengimani burung, iman kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya ini tadi. Jadi jangan salah, syirik itu tempatnya bukan di sebuah benda atau makhluk hidup, tapi tempatnya di sini. Cara berpikir kalian terhadap suatu objek tersebut. Kalau saya pribadi suka, tuahnya seneng, tapi tetap kalau nggak kerja nggak makan, itu pasti. Jadi
ya tadi pendomicil seperti itu, dan masih banyak yang katurakan yang lain dengan ciri-ciri mati yang lain dengan cerita-cerita seperti itu. Kebiasaan orang Jawa dulu, sebelum ini cuma nyambung cerita aja ya, orang Jawa itu kalau belajar agama itu kan dulu nggak bisa, dari era kabudan terus menuju Islam itu kan nggak mudah. Jadi harus salah satu yang melegenda itu Sunan Kalijogo, itu caranya beliau mengajar Islam seperti itu. Terus apa sangkut pautnya dengan burung, Mas? Ya maksudnya itu tadi, kenapa kok pendomicil? Jadi di sini orang dulu itu menurut saya pribadi menitipkan filsafah yang luar biasa. Jadi ketika orang itu ngimani burungnya, itu yang salah orangnya, bukan kok burungnya. Kalau ibaratnya syirik itu tempatnya bukan di sebuah objek, seperti itu. Jadi mulai dari ciri mati sudah, kenapa namanya sudah, mitosnya sudah, falsafahnya sudah. Mungkin itu dulu dulur. Jadi nanti ketika ada pertanyaan bisa diajukan di komentar. Jika salah, ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Intinya di sini kita belajar bersama, tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada senior, tidak ada junior. Salam guyub rukun, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.